Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa bertemu di Kompas TV hanya di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Terima kasih ibu-ibu udah hadir di sini dan ini penting untuk kita ketahui bersama karena alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan berbicara mengenai masalah harta gono gini. Gono gini. Kenapa ya dibilang gono dan gini ya Wi? Ya maksudnya biar adil, ada gono juga harus dapat gini gitu. Kenapa nggak ada ginu? Karena dua kan, kalau tiga jadi gono, gini, ginu, mungkin gitu. Kalau empat? Empat gono, gini, gitu. Pengennya Wi yang itu. Oke, hari ini saya akan mengundang teman saya yang cantik, yang alhamdulillah sudah diberikan rezeki oleh Allah juga bisa menikah kembali. Tapi apakah dulu sempat juga ribut soal harta gono gini? Karena biasanya perceraian, lalu kemudian ribut harta gono gini. Ini dia tamu istimewa saya, Kalina Oktarani. Hai, Assalamualaikum. Iya. Selamat datang. Wih ngerasa gak pede gitu. Baik, selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah nih Bu, 26 Mei kemarin ya menikah ya? Iya. Kok gak ngajak Apa nyesel? Oh, nggak Gitu ngajak ya, aja. curcol gitu ya. Iya, alhamdulillah lo bisa Mau aku cepet kenalin? dah. Ada ya? Ah, dia mah gak usah dikenalin, sebenarnya banyak lagi yang mau. Jangan, kenalin aja. Oh gitu ya, nanti aku Yuk, kenalin ya. ya, Nanti siapa aku tahu kenalin. jodohnya nyangkutnya yang mana. Soalnya kan dirimu termasuk yang ekspres ya. 5 bulan alhamdulillah berkenalan. Lalu kemudian Ya, sendirinya 5 tahun, Oke. 5 bulan pacaran, terus 5 hari nyiapin semuanya. Pokoknya serba 5 ya, kenapa ya serba 5? Bulannya ya? juga bulan 5. Karena Pancasila itu mungkin. oh benar. Oh, iya, benar. Oke, Iya, karena benar. silanya ada 5 Iya, ya, iya, Wi, ya iya, benar iya. juga tuh. Iwi pinter banget hari ini, Iwi. Soalnya ya aku kenal, soalnya yang dulunya kenal. Dan katanya memang suami juga kenal ya dengan mantan suami. Jadi sebelumnya mereka tuh memang pernah syuting bareng, tapi Oh, udah gitu. lama banget itu kan. Nah, terus udah itu sebelum aku menikah sama Mas Hendra, aku kenalin dulu. Jadi ini loh suami aku, calon suami aku saat itu. Aku bilang ya udah, akhirnya mereka kenalan ngobrol. Ya maksudnya gimana pun juga, saya menghargai Mas Dedi yang sebelum adanya Mas Hendra, dia yang jaga saya dalam arti kita udah kayak adik kakak kan, Teteh tahu sendiri Ya, lah ya. betul. Wi juga tahu saya udah seperti adik kakak sama beliau. Jadi maksudnya jujur sih deg-degan ngomong izin sama dia, bukan izin nih sebenarnya sih nggak usah izin juga Sebenarnya sih. nggak perlu Iya. izin ya, Iya. orang Cuma mantan suami karena ya. aku menghargai dia sebagai kakak aku, jadi kayak aku mau nikah lagi ya kayak gitu. Ini kita lihat dulu sebentar nih tuh foto-foto. Aduh pernikahannya Masya Allah. Teh Kabita teh. Kak Bita bisa. Sok atuh enggak ya. Terus saya juga bukan mendengar, tahu bahwa beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan malah bertemu dengan Mas Dedi ya? Bersama Mas Hendra ya? Iya, 3 hari. Ngasih advice apa? Ini? Intinya Mas Dedi itu kasih support buat kita berdua dan juga mendoakan yang terbaik juga buat kita, semoga bahagia. Ya intinya kayak gitulah seorang kakak yang ngasih masukan ke adik-adiknya yang mau menikah. Dengan kondisi komunikasi yang masih baik dan silaturahim yang baik, berarti pada saat dulu perceraian tidak ada gonjang-ganjing harta gono gini seperti banyak-banyak yang terjadi? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah teh maksudnya di saat kita bercerai, aku juga nggak mau ngomongin masalah itu, dia pun juga tidak ngomong seperti itu. Jadi dia memberikan menurut saya tuh yang apa yang menjadi hak saya. Jadi nggak perlu saya yang minta ini minta itu, karena buat saya apapun yang dia berikan, apapun itu kan ibaratnya rezeki untuk saya menerima apapun rezeki itu. Jadi saya nggak mau lagi yang, saya tuh bukan tipe orang yang seneng untuk ngamuk-ngamuk apalah menuntut ina-inu, enggak gitu loh teh. Jadi kalau misalkan yang saya terima seperti itu ya udah, itu berarti sudah menjadi Rezekinya diterima aja rezekinya ya. aku. Waktu pertama kali memperkenalkan, manggil Mas Dedi, Dedi. Dad, Cidet kayak Dedi gitu ya. Dad, ini loh Kebetulan calon. pas namanya Dedi. Ini loh calon suami saya. Apa komentarnya Mas Dedi waktu itu? Waktu itu jadi 3 hari sebelum aku menikah dengan Mas Hendra, aku bilang ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Terus udah itu, oke kita ketemulah siang-siangnya. Jadi kapan kalian mau nikah? 3 hari lagi. Hah? Kaget gitu. Kok mendadak banget? Nggak usah kamu, jangankan kamu, kita aja kaget. Karena papa nyuruh kita tuh cepet-cepet sebelum bulan puasa, aku bilang gitu kan. Ini poin penting loh. Karena salah satu yang disegerakan itu
adalah selain buka puasa segera. Iya. Buka puasa. Orang meninggal jangan ditunda, dikremasi segala lama. Kemudian sholat pada waktunya. Warisan kalau sudah menitikan. Dan yang ketiga janda. Ini udah enggak. Iya, maksudnya jangan nunjuk waktu saya. itu, Waktu itu. Oh, iya, ya. Janda ya udah gitu aja. Janda kalau sudah ada pasangan yang lama. Itu kalau udah cocok disegerakan. Ya enggak ada. Kan ini memang belum ada yang cocok, jadi belum bisa Ya, segera makanya dong Uwi. saya bilang kalau itu disegerakan Itu tadi makanya kan Uwi ada. kenalin dong Uwi. Kalau misalkan buat si Teteh gimana sih? Saya belum siap soalnya. Tuh langsung kaget tuh. Kali aja langsung kaget. What the maksud katanya ya. Bukan siap untuk kenalin itu loh. Oh iya benar. Ngomongin soal kilat semuanya. Ini kan tadi saya mendengar, soalnya papa nyuruh, ayo cepet-cepet nikah sebelum bulan puasa. Apa sih yang menjadi pertimbangan papa meminta Anda berdua ya, Kalina dan juga Mas Hendra untuk cepat-cepat menikah sebelum puasa? Jadi sebenarnya sebelum kita berangkat umroh, udah ada obrolan untuk dari dua orang tua aku sama Mas Hendra. Jadi emang rencananya mau diseriusin ke jenjang pernikahan, tapi kapan-kapannya itu mau dicari tanggalnya lagi nih, yang baiknya. Terus pas kita lagi umroh, pingin pulang umroh, dicepatkan gitu, cepat dicepetin. Terus ternyata ada sedikit masalah lah di waktu itu sama travel umroh. Akhirnya ya udah nanti aja ya habis Lebaran. Jadi kita nggak kedubrak-dubruk lah kayak gitu. Terus ternyata papa tuh telepon aku, terus WhatsAppin aku ya. Kamu kalau nggak ada acara ke rumah papa, ajak Hendra. Kenapa nih ya? Terus kebetulan Mas Hendra lagi ada stripping dan pas breaknya tuh hari Jumat, 1 minggu pas sebelum kita menikah. Yaudah yuk kita ke rumah papa. Sambil jalan kita berdua bercanda-canda, kita beliin papa kayak roti, kue-kue gitu kan. Kan ada bungkusan nanti yang pakai kawat-kawat gitu tuh ya. Kita pakai, kita mau nikah, dinikahin nih, kita mau nikah kayak gitu. Ternyata bener sampai rumah papa ditanya, dikasih tahu kalau papa tuh pingin kalian segera menikah sebelum puasa. Oh iya pak, pas sedih bilang sebelum puasa, aku ngitungin, pak puasa kan seminggu lagi. Jadi cepet banget pak, nanti gimana persiapannya? Enggak pasti bisa kok nanti papa bantu. Alhamdulillah ya Allah kayaknya semuanya itu berjalannya dengan baik banget lancar banget semuanya. Maksudnya diberi kemudahan. Tanya nggak sih alasan, apa sih pak kenapa mesti sekarang, ntar aja bisa Lebaran kan bisa juga. Aku udah bilang, tapi papa dia cuma alasannya karena papa pingin kalian menikah sebelum puasa. Udah itu aja. Bagus ya. Gitu. Biar barokah puasanya dengan suami baru. Masya Allah. Ya udah nanti kita terusin lagi ya cerita hatinya Kalina Top sini di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Oke. Sebelum kita lanjutkan cerita hatinya Kalina, kita lihat dulu bersama social media interaction berikut ini. Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama atau biasa dikenal dengan sebutan harta gonogini. Sering muncul permasalahan di mana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang diperebutkan. Seperti pasangan Nia Daniati dan Farhat Abbas yang memutuskan bercerai pada 2014 lalu. Farhat melayangkan gugatan harta gonogini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang tersebut diakhiri dengan pembagian rata antara mantan pasangan Nia Daniati dan Farhat Abbas ini. Berita dari perceraian pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti juga cukup membuat geger. Tak hanya memperebutkan harta gonogini, pasangan ini tak ada yang mau mengalah atas hak asuh ketiga anaknya. Dalam sidang akhir, Maya mendapatkan hak tersebut. Namun dengan cepat, Dhani mengajukan ulang hingga akhirnya Dhanilah yang mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Berita yang tak kalah menggegerkan juga berasal dari pasangan Atta Larisya dengan Sania Marwa. Sania membeberkan, suaminya menginginkan pembagian harta gonogini yang tak wajar hingga mempersoalkan barang-barang pribadi Sania yang dilakukan seperti sampah yang dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk dipisahkan dan dibawa Sania. Oke, ribet ya. Tapi banyak beruntung banget. sekali waktu dulu bercerai tidak mengalami hal itu ya. Iya. Malah yang uniknya pada saat menikah Mas Dedi malah datang ya. Iya. Alhamdulillah aku kan bilang sama dia yang 3 hari sebelum menikah itu, ya pasti aku mengundang dia, kalau misalkan ya terserah Mas Dedi kalau misalkan mau datang, syukur alhamdulillah, nggak datang pun aku cuma minta doanya yang terbaik gitu aja. Datang dan ngasih kado juga enggak? Ngasih kado sih nggak, pengen sih ngasih kado. Ada videonya nggak? Oh, ada fotonya ya, kita lihat fotonya tuh. Cie. Tetap dengan gayanya ya, Bapak Dedi. Iya, udah lumayan lah, ada peningkatan dari nggak ada rambutnya jadi ada juga sekarang. Mana? Nggak ada. Iya kan, sebelumnya kan nggak Nggak ada, tetap nggak ada. enggak, maksudnya yang
yang dulu nggak punya sekarang ada. Oh iya Mulai itu kan. Iya, Mulai iya, kan? enggak. Saya penasaran juga kalau itu sama Dedinya. Kalau sama Askanya gimana? Jadi gini, Mas Dedi kaget. Saya dan Mas Hendra kaget karena disuruh cepat-cepat. Jadi untuk Aska pribadi pasti dia ada rasa menolak, itu wajar sekali. Karena itu juga terjadi saat aku waktu masih kecil, orang tua aku pisah, terus pas papa mau memutuskan untuk menikah lagi, itu ada penolakan. Iya. Jadi menurut aku itu sangat amat wajar seorang anak yang menolak ada anggota keluarga baru yang masuk ke kehidupannya dia. Nah, kenapa orang banyak yang bertanya kenapa Aska nggak datang? Aska di mana? Iya. Saya ibaratnya kalau jawab satu-satu kan capek gitu ya. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa Aska memang tidak saya paksa untuk datang. Sebagai seorang ibu pasti pingin yang namanya foto bertiga saat kita lagi menikah. Iya. Tapi saya tidak mau memaksakan kehendak saya ke Aska karena saya nggak mau nanti psikologisnya dia juga terganggu. Hanya menginginkan keegoisan si orang tua untuk kebahagiaan orang tua yang akhirnya kita melupakan kebahagiaan si anak. Gitu. Jadi istilahnya untuk senang-senangnya tuh dilupakan dulu deh untuk sayanya. Saya melihat si anaknya ini. Tapi malamnya aku datang ke rumahnya Mas Dedi, ketemu sama Aska, sama Mas Hendra. Di situ kita ngobrol sama Aska pelan-pelan, kita deketin. Terus akhirnya Aska yang tadinya masih agak gimana, akhirnya udah main games terus loncat-loncat kayak gitu. Dan kita bikin video juga nggak ada masalah. Gitu. Tapi dia tahu? Dia tahu. Cuma ya itu dia bilang, Aska nggak mau. Saat dia bilang nggak mau, Teteh juga kan tahu sendiri kalau untuk psikologi anak tuh jangan dipaksa kayak gitu Teh gitu. Tapi kalau di luaran pasti ngomongnya yang negatif apa segala macam, saya nggak mau mikirin orang. Yang lebih tahu kan yang lebih tahu saya. Aska, kebutuhan Aska apa yang terbaik ya. Ada trik-trik khusus nggak sih yang disampaikan ke Mas Hendra? Mas, kalau mau ngedeketin Aska caranya gini, ada gitu nggak sih? Atau dibiarkan saja apa adanya? Justru bukannya aku yang ngajarin Mas Hendra untuk ngasih tahu trik-trik mendekati Aska. Aku cuma kasih tahu Aska ini orangnya sensitif, Aska ini anak yang begini, cuma ngasih tahu siapa Aska. Dan akhirnya Mas Hendra yang bilang, oh aku tidak akan memaksa Aska untuk menjadi, istilahnya menjadi bapak, karena menjadi bapaknya Aska itu ya Mas Dedi, gitu. Tidak ada yang bisa menggantikan gitu. Jadi dan memang nggak bisa cerai itu kan hanya suami istri, tapi anak kan nggak bisa dicerai. Akhirnya Mas Hendra bilang, aku akan masuk ke Aska sebagai temannya Aska. Mau Aska menerimanya besok, lusa, setahun atau berapa tahun lagi, aku tidak akan maksa. Yang penting Aska tahu bahwa aku sayang sama Aska karena aku menyayangi ibunya. Pembagian peran seperti apa yang saat ini masih dilakukan antara Kalina dan juga Mas Dedi untuk kebutuhannya Aska, baik secara mental maupun finansial? Kalau jujur, kayak sejak saya cerai sama Mas Dedi, kenapa saya tidak mengajak anak aku ke aku? Nah itu lagi, ini baru satu kali ini pertama kali aku ngomong di langsung kayak media. Gini ya. Kalau misalkan Aska itu tidak saya ajak waktu saat cerai, orang tuh pasti bilang, ini anak di bawah umur kenapa nggak diajak sama ibunya, harus sama ibunya. Mereka tidak mengerti. Kalau saat itu aku yang masih dalam arti yang istilahnya merangkak untuk memulai kehidupan baru, di mana aku harus mulai cari kerjaan lagi. Dan itu jangankan istilahnya untuk menghidupi Aska, untuk akunya sendiri aku pelan-pelan nyari lagi. Nah kalau aku ngajak anak, kasarnya aku tidak bisa makan, aku nggak bisa tidur, aku masih bisa numpang di rumah teman atau orang tua aku, kasar seperti itu. Tapi kalau ada Aska. Tapi kalau ada Aska, ini anak sudah hidup saat dia keluar dari rahim aku sampai dia besar dengan seperti itu, dan aku tidak mau merenggut kebahagiaannya dia. Dan itu yang orang-orang nggak tahu gitu loh. Dan orang hanya menjudge bahwa ibunya pengen bebas, ibunya pengen berkeliaran sana, berkeliaran sini. Masya Allah, aku pikir terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting dalamnya aku yang tahu. Saya potong maaf. Berbicara tentang kalau pembagian harta gono gini kan tadi alhamdulillah Kalina tidak melewati masa lalu itu. Tapi sebetulnya kewajiban seorang ayah dan seorang ibu yang bercerai terhadap anaknya. Kalau tadi kan Kalina merasa bahwa ini lebih akan mudah kehidupan Aska kalau memang ikut dengan ayahnya, karena ayahnya lebih mampu dan mandiri secara finansial untuk bisa menghidupi, sementara Kalina ingin membuka kesempatan dan bangkit gitu ya, tapi untuk menjadi seorang ibu yang mandiri juga gitu. Tapi aku hampir setiap hari juga nemuin Aska. Nah, itu secara mentalnya dipenuhi. Nah, karena pertimbangan itu sebetulnya harus seperti apa sih seorang suami berkewajiban menafkahi anaknya atau menafkahi istrinya ketika sudah bercerai kah? Atau seperti apa?
Ini saya senang karena ini sesuatu yang applicable. Artinya lebih bukan pada pertanyaan umum, tetapi lebih pada curhatnya Teh Desi sih sebetulnya. Makanya kan pertanyaannya sangat menjiwai sekali karena apa yang dialami itu sama. Jadi lebih pada konsultasi kok ini sebenarnya tadi curhat. Iya, karena yang sudah ada dan yang sudah belum ada gitu ya. Artinya kan itu tadi kan bentuknya kan bentuk konsultasi sebetulnya. Tapi kemanfaatan untuk semua. Pertama, saya ingin tegaskan lagi, tidak ada perceraian antara orang tua kepada anak. Jadi apapun perceraian itu hanya suami pada istri yang bisa dicerai. Makanya walaupun dia nikah lagi, binnya Aska tetap bin kepada Mas Dedi, bukan pada Mas Indra. Ini pertama. Yang kedua, tanggung jawab orang tua itu tidak lepas hanya karena perceraian. Kalau kaitannya dengan nafkah lahir, sampai mati pun dia tetap mendapatkan hak dari orang tua asli. Artinya orang tua. Jadi mohon maaf, SPP, baju, pakaian, sandang, pangan, papan dulu. Sandang, pangan, papan sekarang tambah 2. SP3, sandang, pangan, papan sama power bank sama itu semuanya. Karena itu kebutuhan pokok ya sekarang itu. Kuota internet segala macam itu bagian dari tanggung jawab orang tuanya. Kalau dalam kasus ini ya Mas Dedi. Oke. Nanti saya sampaikan. Saya ketemu kok habis ini. Tapi kan dia sebagai ayah itu ayah yang luar biasa baiknya, gitu. Dia benar-benar sama anak itu memenuhi semua kebutuhannya Aska. Artinya Aska ini kan kita langsung applicable ya. Berarti dipenuhi lah kebutuhannya oleh Mas Dedi. Iya. Kalau Karena ke itu istrinya kepada istrinya juga dapat sampai dia nikah lagi. Sampai mantan istri. Mantan istri tetap dinafkahi sampai dia nikah lagi. Karena kalau udah nikah lagi berpindah. Tanggung jawab. Nah, itu yang aku bilang gini Teh, aku bilang waktu pas malam-malam juga kan aku nemuin Mas Dedi sama Mas Hendra juga kan, sama Aska. Jadi pas Aska lagi nggak ada, aku bilang aku berterima kasih. Sebelum nikah, aku berterima kasih banget selama ini kamu yang jaga aku, kamu yang bertanggung jawab untuk aku, untuk istilahnya semuanya lah ke aku. Pakai nangis-nangis nggak gitu? Terharu sih gitu. Cuma akhirnya aku bilang sama dia, kalau nangis lucu kali ya seorang Dedi nangis gitu. Terus akhirnya aku bilang, tapi mulai 3 hari ke depan tanggung jawab itu sudah beralih ke Hendra. Jadi aku ngucapin terima kasih banget dan aku juga berdoa yang terbaik untuk dia dan ya semuanya lah pas dia datang ke pernikahan aku pun kita kan ada peluk gitu kan, aku bisikin dia thank you for everything gitu. Jadi aku bukan gini, ibaratnya apa ya, udahlah yang dulu, yang sekarang kan kita mulai hidup yang baru dan bagaimanapun juga Dedi itu adalah ayah dari anak aku dan dia tetap menjadi bagian dari keluarga. Nah, lalu bagaimana kewajiban mantan suami terhadap seorang mantan istri yang sudah bekerja? Apakah sama? Setelah yang satu ini kita akan ungkap, tetap di sini diceritati karena setiap cerita berkesan di hati. Semua dalam akad, perjanjian atau apapun transaksi antar manusia itu sebetulnya ikatan yang paling penting adalah antarodin. Yaitu saling ridho sama ridho. Jadi jangankan itu, warisan saja itu sudah ada pembagiannya. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Tapi kalau semua saling ridho, mau 2 bagian untuk istri, untuk perempuan, 1 bagian untuk laki-laki, enggak boleh aja. Termasuk yang terjadi dari keluarga saya. Warisan itu saya nggak ngambil sedikit pun. Kenapa? Karena saya sudah merasa cukup, ya sudah itu untuk adik saya. Dan ternyata yang lain juga ikut, udah untuk adik perempuan, untuk adik segala. Enggak apa-apa, antarodin. Tapi statusnya jelas dulu. Kalau dalam warisan, demikian juga ini. Kalau sudah saling ridho, ya enggak apa-apa. Tapi secara hukum bagaimana? Karena sesungguhnya tidak ada gonogini dalam Islam. Harta suami itu miliknya istri, harta istri miliknya istri. Ulang lagi. Harta suami itu milik istri. Harta istri milik istri. Yang di belakang denger ya. Itu yang di belakang denger. Ya, ini kaitan dengan tanggung jawab. Tetapi istri ada apa-apa harus minta izin kepada suami. Tapi suami nggak perlu minta izin pada istri. Karena dia yang bertanggung jawab. Betul. Menteri apa-apa izin sama presiden. Tapi presiden mau apa-apa nggak usah izin pada menteri. Itu kaitan dengan tanggung jawab. Nah, makanya di sini diperlukan ketaatan istri itu surganya. Karena seorang istri yang baik yang harus taat, menyenangkan suami. Betul. Walaupun suami juga harus menyenangkan istri. Kenapa? Karena sering pasangan yang lebih menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Mohon maaf. Kadang-kadang ibu-ibu kalau mau arisan, mau apa, kadang-kadang dandanya 3 jam, betul nggak?
Tapi begitu ketemu suami sendiri, kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai, kadang-kadang daster satu penitinya 6, betul nggak Bu? Wi, tapi bicara soal tadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang sesama-sama ridho itu dalam konteks kekinian, kan ada perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pranikah. Itu boleh nggak sih dalam Islam? Sebetulnya itu laisa minal Islam. Karena yang namanya mitsaqun ghalidho, janji yang kokoh itu diantaranya adalah 3 hal. Maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan. Ketika ijab kabul, saya terima. Ya. Langsung. Kalau terlalu lama nggak Dan sah. satu nafas pula Satu ya? nafas. Maksudnya satu kalimat. Ya. Saya terima. Tidak boleh, pakai insya Allah aja nggak sah. Saya nikahkan saudara Hendra dengan anak saya Karina, dengan Mas Karina tunai langsung saya terima. Tidak boleh ya, insya Allah saya terima Pak. Enggak boleh. Ya coba-coba dulu dah, pasti nggak dikasih. Enak aja. Ya nanti sore, ntar sore saya jawab, nggak sah. Disitulah maka ijab kabul itu di atasnya adalah Allah. Baiat atau ijab kabul atau akad nikah yang dibuat itu adalah perjanjian yang disahkan Allah. Saat itu juga kalau di Indonesia ada sigot taklik. Ya. Sigot taklik itu diantaranya apa Bu? Memberi nafkah lahir dan batin dan menggaulinya secara baik. Ya. Yaitu berjalannya agama. Kalau tiga-tiganya ini dilanggar, maka boleh talak satu sudah istri, boleh untuk cerai tidak salah. Ya. Jadi memang kalau istri diperbuati baik, semua nafkah lahir batin, agama berjalan, tidak dicukupi, sudah tercukupi, dia minta cerai, maka baginya neraka disediakan. Maka jangan minta cerai kalau nggak ada, jangan mengada-ada. Tapi sisi lain, kalau ini tidak terpenuhi, maka sudah bisa otomatis cerai. Talak satu turun. Iya, talak satu bisa turun. Hafal ya kayaknya sigot takliknya ya. Iya, kalau 6 bulan lamanya saya tidak memiliki nafkah batin dan dia ada kabar, maka jatuhlah talak satu kepadanya bayar iwat. Ya. Bayar iwat itu denda untuk sekedar untuk kepada orang miskin. Ya. Ke Baitul Mal biasanya dimasukkan ke masjid. Oke, jadi inilah pentingnya itu. Tapi sisi lain sebetulnya inilah porsinya. Bagaimana memang tidak usah ada perjanjian, wong tugas suami itu seperti itu sudah ada dalam ijab. Hanya saat ini kekinian lagi, Wi. Iya. Perjanjian pranikah itu merupakan sebuah antisipasi untuk tidak terjadi perceraian yang ribut soal harta gonogini. Kalau itu yang dimaksudkan ya silahkan saja. Walaupun sebetulnya kalau dalam Islam janjinya lebih kuat dari sekedar itu. Ini kan kaitannya dengan urusan perdata hukum positif. Betul. Atau Iya. dengan urusan biasanya suami punya perusahaan, punya Iya, hutang, betul. supaya kalau suaminya meninggal nanti nggak ribet katanya bukan istrinya yang bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang Iya, atau pajak-pajak dan betul, segala betul, macamnya. gitu. Itu tadinya katanya. Kalau niatnya seperti itu gimana, Wi? Perjanjian Oke. pranikah tadi. Ya nggak apa-apa kalau itu untuk kemaslahatan. Itu silakan karena jangan sampai suami minta cerai ternyata meninggalkan hutang pada ini kan ya nggak benar juga. Ya, Itu ya. enak saja kalau gitu semua orang bisa. Oke, tapi secara prinsip saya mohon dibacakan dulu kaitannya dengan ayatnya, kaitannya dengan bagaimana hak istri, bagaimana harta itu tidak ada gonogini. Karena kalau suami menceraikan istri, maka tidak layak baginya mengambil serupiah pun dari harta yang sudah diberikan. Surat Oke, An-Nisa ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, Ya, jadi menceraikan satu istri, ya. Terus, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. ya sudah dikasih harta, bahkan tidak hanya sedikit, harta yang banyak. Rumah, mobil, berlian, berlian, banyak jam banget ya. tangan. Itu perempuan banget ya, Nah, iya benar. terus jam enggak juga, tangan aku nggak karena gitu. dia ini jam tangan ngasih apa loh Pak? Terus Loh, Wi, cuma jam tangan aja, Wi. ya ribet apa amat. jam tangan aja mahal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jam Aduh, tangan, maaf. iya. Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Jangan kamu ngambil, hei para suami, dengerin. Iya, Dengar aja. iya. Jangan para suami kalau menceraikan istri, kamu mengambil sedikit pun dari harta yang sudah kamu berikan. Jangan mungkin, itu udah haknya istri. Makanya saya nggak mau menceraikan istri saya. Karena takut saya nggak bisa ngambil apapun. Hitungannya. Itu. Dan alhamdulillah saya sudah membiasakan. Semua nomor rekening saya atas namakan istri. Bahkan gitu. ATM pun yang bawa istri. Jadi Enak sudah banget ya nggak- jadi Aduh, dulu istri. kayaknya saya nggak gitu deh. Oke, maaf. iya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta Iya. dan dengan menanggung dosa yang nyata? Masya Allah, itu bagian dari dusta, bagian dari dosa kalau kita mengada-ada. Kamu begini kan karena aku, begini karena aku. Ya itu memang tugasnya suami. Oh, Iya. coba. Seandainya. Kalau nggak ada aku, kamu nggak Iya. bakal bisa begini gitu. Nah, Ada suka itu ada nggak boleh. suami-suami nggak boleh gitu ya Dan suami itu suami istri, bukan istri pada suami. Oh. Karena sebenarnya miliknya istri. Iya. Jadi, kamu sukses kan juga karena aku. Nggak boleh untuk suami. Tapi kalau istri malah boleh. Karena nanti haknya suami. Inilah dalam hal ini enak jadi perempuan.
Oke. Gitu. Satu lagi Wi. Ya. Tadi yang belum terjawab. Kalau misalnya bercerai, lalu istrinya udah bisa bekerja, tanggung jawab suami terhadap istri, mantan istri yang sudah bekerja ini samakah dengan terhadap mantan istri yang Prinsipnya tidak tanggung jawabnya memiliki sama. penghasilan? Tanggung jawabnya sama, cuman menjadi beda karena kalau suami itu tidak mampu maka tidak ada tuntutan. Oke. Jadi berilah dan berilah kalau- makan mereka kalau kamu bisa Mampu. makan Dan ridho. dan ridho. Oke. Gitu, ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini kok jadi kayak curcol saya ya? Iya. Oke, setelah Dari satu tadi, ini Teh. kita akan lanjutkan lagi ya. Tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Saatnya saya memberikan kesempatan kepada penonton yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang mau tanya? Hehe, saya. Ini ya saya mau yang lembut aja deh di antara yang lain kan. Saya, tapi yang ini. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Majelis Taklim Al Khairat Tanjung Priuk. Ya. Ustadz, saya mau nanya nih, Saya menjawab Anda. Gimana Anda? saya punya tetangga saya sudah bercerai lalu mempunyai hutang rumah masih 10 kali, masih Cicilan. 10 tahun bercicil kredit. Mencicil. Lalu bagaimana Ustadz cara menggonoginikan harta itu? Terima Seru kasih. juga Wassalamualaikum nih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang biasanya mas kawin dibayar tunai gitu Iya. kan. Kalau yang ini harta gonogini, hutang dibayar. Kalau versi antarodin ya dibicarakan cari kesepakatan bersama karena nanti yang melunasi kemudian siapa yang akan ninggali kan jadi masalah. Kan Ribet ya? Iya, Kan 10 ribet. tahun lagi. Iya, 10 tahun. 10 tahun apa masa dibagi dua, kamar mandinya bagi dua, kan dibagi dua kan jadi masalah. Padahal kalau cicilan gini pasti tipe rumahnya kecil kan gitu. Artinya Atau biasanya jangan ya, cerai aja kalau gitu. ya lebih baik. Makanya Nanti nggak Allah ribet itu bagi ya, Allah utangnya. itu senang dalam pernikahan dan sangat tidak suka pada perceraian. Artinya kalau perlu nggak mesti cerai. Oke. Astagfirullahaladzim, berarti Allah 2 kali gak suka dong ya. Ya makanya segera nikah lagi ya supaya nanti Allah suka lagi. Nah, jadi intinya adalah bahwa sebetulnya tanggung jawab kaitan dengan harta laki-laki kepada suami. Tapi kan nggak semua Ya. laki-laki juga yang bisa bertanggung jawab untuk kemudian membayar cicilan itu dan akhirnya bisa bagi dua harta gonogini gitu. Ya Gimana? masalahnya itu kesalahannya adalah karena memang ngapain jadi laki-laki kalau kamu nggak mau gitu. Artinya kemampuan kenapa atau orang nikah itu diperlukan layak. Simpel banget. Ngapain jadi laki-laki kalau nggak mau? Iya, ya itu tanggung jawab pernikahan. Karena tanggung jawabnya pernikahan itu kalau berani nikah harus berani untuk memberi nafkah. Jadi laki-laki kalau nggak memang belum sempat itu ya jangan berani-berani nikahin. Karena itu ngambil tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab harta, benda, bahkan surga nerakanya. Ketika orang belum nikah, maka surga nerakanya wanita ada pada orang tuanya. Tanggung jawab istri saya ketika dia masih belum saya nikahi adalah kepada orang tuanya. Orang Ya. tua. Baik nafkah lahir, batin, Ya. pendidikan agama segala macam. Tapi begitu ngambil, maka itu adalah tanggung jawab dari Dunia akhirat dong. Dunia akhirat. Artinya kalau istri suatu saat itu berdosa, melakukan dosa, berarti dia bisa menuntut nanti di yaumul hisab bahwa suami saya tidak mengajari saya ya Allah gitu. Betul. Tapi kalau suami dosa, tidak ada tanggung jawab istri. Oh suami kok begini gitu. Iya itu. Maka hormatilah laki-laki. Tanggung jawab laki-laki itu berat, harus mencari nafkah, semuanya. Bahkan sekali lagi, suami yang bekerja, nafkahnya juga untuk istrinya. Tapi kalau istri bekerja, serupiah pun tidak ada hak untuk suaminya. Nah ini saya ingin tunjukkan. Makanya kenapa kok ketaatan berlebih kepada laki-laki? Suami itu perlu. Ya, perlu karena surganya ibu, bu. Ibu pengen surga? Pengen surga? Pengen. Senangkan suami. Kalau suami ibu senang dengan lipstik warna hijau. Pakai. Iya. Kok hijau? Iya, misalnya senangnya hijau. Makanya pakai. Maka tolong pulang dari sini semua dari studio beli lipstik warna hijau. Oleskan ke seluruh wajah nih semuanya. Kalau suami ibu itu senang dengan ngebor, ngecor, kayang, gulidak, hula hoop, goyang itu kata semuanya, maka lakukan di depan suami, jangan di depan suami orang. Nah ini menjadi penting. Jadi sekali lagi itu dan sekali lagi ini berarti perceraian sekali lagi karena fokus pada perceraian tadi. Gonogini itu sebetulnya laisa minal Islam. Semuanya adalah hak perempuan. Kecuali kalau memang yang menuntut istri. Semua hak perempuan Semua hak artinya
Ya. rumah kalau punya rumah, Ya, yang sudah mobil kalau diberikan, punya Pak. mobil, Ya. motor kalau punya motor, Ya. rekening kalau punya rekening. Begitu Ya. bercerai, suami Dia ibarat kata hanya- tuh cuma keluar hanya untuk bawa dirinya badan sendiri. sama Iya. bawa koper aja Betul. bajunya dia gitu ya. Udah, itu hanya miliknya dia yang kaitan dengan melekat di tubuh aja, pokoknya pakaiannya, sepatunya udah sana pergi. Sana di Verco, Emper Toko, ya, Emperan Toko. Ini ya. Artinya kalau memang mau seperti itu, makanya itulah kenapa Islam jangan memudah-mudah untuk menceraikan istri. Kalau tidak ada itu. Karena itu yang akan menjadi kenyataan yang dihadapi oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu Betul. dipertahankan perkawinan Betul. menjadi lebih baik. Betul, Gitu ya. itulah makanya sigo taklik. Makanya kenapa kok nikah itu betul-betul suruh betul-betul dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat, agung, sakral dan sangat-sangat dihormati. Karena Islam itu menjaga betul pernikahan itu jangan sampai ada perceraian. Mohon maaf, bedanya dengan marriage system yang ada di luar. Orang itu mudah lagi kawin cerai. Cocok ini sih, usahakan kalau bisa untuk selamanya. Ada pertanyaan terakhir. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika suami kemudian memilih untuk ya udah ini punya kamu semua. Alhamdulillah kalau misalnya Iya. ada suami yang seperti itu menceraikan. Katakanlah ini karena kesepakatan yang saling ridho tadi, kemudian istrinya merasa bahwa kesian ya laki gue, mantan laki gue, masa gitu sih ntar melarat dia nggak bisa gini. Ya udah dia bagi dua, itu berarti keridoan istri juga. Iya. Kalau itu mau dikasihkan semua ke suami, silahkan antarodin tadi, antar sama-sama ridho. Yang kedua, yang perlu dicatat juga kaitannya dengan anak. Sekali lagi, Aska masih punya hak untuk menjadi anaknya seorang Kalina, menjadi hak untuk anaknya Dedi, bukan apa-apa. Dedi dan Kalina itu tetap menjadi orang tua. Iya. Ya. Nah, seperti apa sih, bukan keadaan ya, mungkin hubungan antara Aska dan Mas Hendra nanti yang akan kemudian dibentuk oleh Kalina dan juga Mas Hendra? Kalau dari kita, ya, seperti tadi yang aku bilang, kita tidak mau memaksakan. Iya. Mau nanti Aska dekatnya besok, lusa, minggu depan, setahun, 2 tahun lagi, itu tergantung bagaimana nanti Askanya. Jadi aku juga, Mas Hendra juga tidak lagi yang mau deket-deketin ke sana kayak cari muka untuk ke Aska. Biasanya ya ada lah yang seperti itu, tapi aku nggak mau. Aku juga, Mas Hendra juga nggak mau seperti itu, karena biar dia semua itu mengalir gitu. Karena kalau misalkan mengalir dengan apa adanya itu malah lebih natural, lebih enak nanti ke Nanti depannya. saya ada beberapa catatan. Oke, catatannya apa selain satu ini ya, tetap di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ada beberapa catatan yang ingin disampaikan oleh catatan Uli. tidak boleh siapapun yang bercerai menanamkan kebencian kepada salah satu dari orang tuanya. Ya. Jadi seolah-olah mihak atau ngeblok bahwa mama itu jahat atau papa itu jahat. Karena sering mencari pembelaan kepada anak. Kalau orang cerai itu Cari sering muka terjadi. depan anak jadinya. Iya, jadi anak menjadi itu. Bahkan jangankan cerai, tidak cerai saja, orang bertengkar saja nggak boleh anak untuk memposisikan diri untuk membela mama atau membela papa. Karena sering papa mamanya bertengkar, itu anaknya membela, padahal papa mamanya sudah akur, malam udah tidur bareng, udah dibikinkan adik lagi, tapi dasar mama jahat atau papa galak segala macam. Bekasnya anak masih ada di hati mereka. Di hati itu mereka, satu. Kedua, tidak boleh mengurangi hak asuh. Artinya bahwa dia punya hak untuk bagaimana. Indah sekali kalau bisa, mohon maaf, Aska dalam hal ini, itu Aska bin Deddy Corbuzier itu sampai mengatakan asik, papa saya 2. Iya. Jadi gede ya. Iya, benar. Tapi alhamdulillah aku tidak pernah, begitu juga Mas Deddy yang kita mendidik Aska, walaupun orang tuanya berpisah, tapi tidak ada yang namanya kekurangan kasih sayang, dan juga tidak juga lagi yang aku menjelekkan Mas Deddy atau juga sebaliknya, karena bagaimanapun juga kayak tadi Uwi bilang kan, kalau misalkan kita udah baikan, anak-anak masih mama kemarin katanya begini, papa katanya begitu, jadi tidak mau menciptakan kebencian ke orang tua kayak gitu. Ada pertanyaan lain dari saya nih, tergelitik, karena nanti insya Allah dikaruniai anak. Amin, Mungkin insya 1, Allah. mungkin 2, mungkin 5. Jangan banyak-banyak. Oh, enggak 5 ya, kebanyakan ya. Kebanyakan. 6 aja. 6 sama Aska berarti dong. Berapapun yang direncanakan oleh Kalina dan Mas Hendra, paling tidak kan itu menjadi bagian dari kehidupannya juga Aska ya, Uwi ya. Iya. Berbicara soal hak waris, Aska dari kehidupannya Mas Hendra dan Kalina, Deddy. tidak ada hak waris kan? Oh, iya. Hak warisnya Kecuali dengan kepada Mas Deddy kan. Iya. Nah, kalau misalnya Mas Dedinya nikah lagi, lalu kemudian punya anak, berarti Aska tetap Tetap masuk dalam warisannya. oke. Jadi nanti Ingin pada menegaskan hal itu tiga aja. hal. Jadi
perwalian, persaksian, dan pernikahan. Oke. Ketika dia nikah, maka walinya harus kepada Mas Dedi, bukan Mas Indra. Iya. Oke, satu. Tapi Masalah karena nanti ini resepsi laki, Mas Hendra yang berdiri itu terserah ya. silakan, itu silakan. Itu tanggung jawab. Mau ibunya ya harus mau dengan anaknya. Masa hanya ibunya yang diambil, anaknya enggak kan enggak. Cuman masalahnya kan untuk laki. Jadi laki sebetulnya perwalian tidak terlalu penting untuk pernikahan. Ada yang penting tapi tidak menjadi syarat wajibnya. Oke. Yang kedua warisan. Warisan nanti tetap nikah berapa kali pun atau nikah dengan siapapun, maka nanti anak itu tetap dapat warisan dari bapaknya. Harus adil ya pasti Iya, ya. oke. Ada pengalaman teman saya ketika dia menikah lagi, lalu kemudian dia merasa bahwa si suami barunya bukan menelantarkan lah, kayaknya nggak nerima 100% gitu. Dalam arti gini, oke, saya cukupi ibunya, tapi kemudian anaknya saya nggak peduliin, gitu. Atau kamu boleh ngumpul dengan saya, tapi saya nggak mau anak kamu ngumpul sama saya ya. Tapi saya saya sediain rumah, saya sediain. Tapi anak kamu nggak boleh ngumpul dengan kita gitu. Hal-hal seperti itu gimana sih? Yang Apakah perlu kewajiban utama Iya. seorang itu suami baru itu atau bapak barunya ini, bapak tiri lah sebetulnya ya, untuk menafkahi anaknya ini atau gimana, Wi? Tadi kan Wi soalnya bilang, Mas Hendra, kalau terima Kalina, terima ya anaknya juga loh. Sayang Kalina, sayang anaknya juga loh. Ya Gitu. pasti. Karena nikah itu bukan menggabungkan individu. Iya. Nakah itu artinya menggabungkan, yang artinya melengkapi. Kelengkapannya adalah tidak hanya kalau ibu sudah punya anak, maka anak juga bagian dari ibunya. Oke. Makanya kalau mau nerima si Kalina juga harus mau menerima si Aska. Itu. Nah, saya nikahi cuman jangan. Kewajiban untuk menafkahi Enggak. anaknya? Tidak. Nafkah lahir tetap ada bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada? Nggak ada, baru dia kepada ibunya. Kalau bapaknya nggak Oke, Wi. mampu? Bapaknya nggak mampu, antarodin. Kalau memang sudah ridho, ya gimana? Karena nggak mampu, itu semuanya. Nah, misalnya nih jadi unik lagi Ya, kan. Misalnya Kalina tidak bekerja lah, gitu, Nggak menjadi bekerja. ibu rumah tangga. Ah. Tentunya ini menjadi kewajiban Mas Mas Hendra. Hendra untuk menafkahi. Ya. Dan misalnya mohon maaf ini misalnya lo Mas Dedi, misalnya Mas Dedi tidak mampu lah, dinyatakan tidak Iya, mampu, tidak lalu mampu. kemudian Aska menjadi kewajiban Kalina untuk Kalina menjadi kewajiban Pak Indra. Maka Pak Indra punya kewajiban kepada Kalina dan anaknya. Oh, Ya, Nah, karena itu bagian dari hidupnya. iya. Itu Iya. sebenarnya. Makanya nanti pernikahan juga melahirkan bukan pada anak, pada orang tua. Iya. Orang tuanya menjadi dua. Iya. Karena mertua juga jadi orang tua. Menggabungkan dua keluarga ya. Iya, menggabungkan dua keluarga. Maka durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada orang tuanya. Oke. Nah, karena kinship dan kekerabatannya juga dari itu. Kekerabatan itu darahnya mengalir juga dari mertuanya. Iya. Makanya dulu waktu aku mau menikah sama Mas Hendra, aku wanti-wanti banget gitu. Kamu tuh sayang sama aku, juga harus sayang sama Aska. Menerima aku juga harus menerima Aska. Yang terpenting Aska, karena bagaimanapun juga Aska adalah bagian dari hidup aku gitu. Jadi jangan cuma sayangin aku aja tuh sama anak aku terus nanti kayak tadi yang Iya. Uwi bilang gitu. Jadi tapi alhamdulillah banget sejak awal pacaran aku nggak ada yang aku tutupin, semua aku kasih tahu ke Mas Hendra dan dia menerima semuanya apa adanya. Alhamdulillah. Oke, Wi, pesan Ya. nih bagi mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang terpikir kayaknya cerai nih gitu, atau enggak, oh, oke nih gue cerai dan gue gini harus begini, nanti ini diambil, nanti ini tuh diambil gitu. Apa sih sebetulnya dari perceraian, dan ketika orang berpikir tentang harta gono gini yang harus dipikirkan tuh apa? Yang dipikirkan adalah wihdatil umat. Jadi jangan sampai orang itu berpikir akan cerai. Karena sering ekspektasi dalam kenyataannya itu mohon maaf, kadang-kadang yang baru belum tentu menjadi lebih baik daripada yang lama. Apalagi membangun rumah tangga baru, jangan merusak rumah tangga lama. Artinya, kalau ada rumah baru, jangan merusak rumah lama. Jadi intinya adalah, jangan membuat ruang-ruang di mana setan akan bermain di situ. Di mana setan itu yuwaswisu fi sudurinnas, yaitu membisikkan dari hati manusia itu orang yang nafasati fil uqad. Apa nafasati uqad? Mengembuskan untuk perceraian. Jadi setan itu senangnya orang bertengkar, orang bercerai. Itu godaan setan. Artinya supaya berpikir 100.000 kali untuk menjadikan perceraian, karena itu bukan saja masalah materi ya. Bagaimana luka
Iya, ada Luka batin, luka untuk batin anak, untuk anak. untuk pasangan Bagian masing-masing juga ya. anak itu, karena itu nanti akan membekas. Mohon maaf. Kalau orang itu sakitnya di sini itu tidak mudah untuk diobati. Kalau hanya materi oke lah gitu. Iya. Termasuk mau nikah lagi itu bukan bicara kesejahteraan tapi kebahagiaan. Iya. Kalau hanya kesejahteraan, mohon maaf Bu, saya nikah 10 orang aja mampu, apalagi tinggal di Jogja. Kasih. Insya Allah cukup lah itu, walaupun bukan anggota dewan, bukan apa, tapi cukup lah saya kalau hanya kesejahteraan. Tapi apakah kita membahagiakan? Ya, Nah, betul. kebahagiaan itu bagian dari rumah tangga, supaya rumah tangga apapun yang dibangun, baiti janati. Rumahku adalah surgaku, rumah yang mengantarkan seluruh anggotanya menuju surga. Jadi ribut harta gono gini nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau perlu memang sudah konsekuensi yang harus ditanggung, memang itu sudah menjadi konsekuensi yang harus memang siap untuk itu. Oke. Gitu. Terima kasih Wi Sama-sama. atas Ya. pencerahannya. Yang terpenting kita ciptakan perdamaian dalam kehidupan kita ciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, karena semua itu tidak bisa dibayar oleh harta. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi kehidupan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Ibu-ibu yang di sini juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.